Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara menggunakan mesin tartil yang mempunyai fitur WiFi ya. Jadi mesin tartil ini bisa disetting menggunakan handphone maupun laptop. Ya, tinggal kita koneksikan dengan WiFi yang ada di mesin tartil ini, kemudian kita buka web browser ya. Untuk pertama-tama kita koneksikan dahulu dengan mesin tartilnya ya. Jadi di sini sudah terlihat ini ada WiFi namanya tartil. Kemudian kita klik, kita masukkan sandi. Nah, setiap sandi itu nanti setiap produk yang kita jual itu berbeda ya, tiap antara produk satu dan produk lain. Nanti di bagian bawah atau di bagian panduan nanti kita kasih kodenya. Kita coba untuk masukkan kode yang untuk mesin ini ya. Kemudian kita sambungkan. Nah, ini otomatis sudah terkoneksi dengan handphone kita ya. Mesin tartil sudah terkoneksi. Ada tanda pentung di atas, itu tidak masalah karena kita tidak connect ke internet ya. Tapi yang penting ini sudah terkoneksi, internet mungkin tidak tersedia. Ada logo dan ini sudah terkoneksi ya. Kita keluar, kita masuk ke web browser atau kita coba ke Chrome saja ya. Kita buka Chrome. Nah, di sini nanti kita buka tab baru ya. Kita ketik 192 kemudian titik 168.1.1. Nah ya, kita ketik 192.168.1.1. Nanti biasanya kalau di HP kalian kadang ada gambar Google atau gambar globe. Jadi nanti pilih yang globe ya, jangan yang Google. Kalau kita pilih yang Google nanti sama aja kita lagi searching di Google. Kalau gambar globe kan ini otomatis terkoneksinya dengan mesin tartilnya. Seperti ini, karena ini sudah gambar globe ya, kita masuk. Nah, di sini ada beberapa menu. Ya, ada 10 menu yang tampil di sini. Jadi kita coba satu persatu untuk menunya ya. Di sini ada setting waktu, kita klik dulu. Nah, setting waktu itu untuk mengeset jam saat ini ya. Jadi kalau misalnya jam saat ini jam 2:06, kita pilih 2 ya. Kemudian bisa isi 6. Kita pilih hari Sabtu ya. Sekarang hari Rabu. Kita pilih hari Rabu, kemudian tanggal 19 bulan 9 tahun 2022. Kemudian jika sudah selesai kita set waktu. Nah, otomatis mesinnya akan keset ya, hari Rabu jam 2:06 kemudian tanggal 19 bulan 9 2022. Nah, seperti itu. Ini untuk setting waktu saat ini ya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Ya, di sini ada setting iqomah. Nah, setting iqomah ini sama aja kalau misalnya di jam digital yang dinding itu ya. Itu hitung mundur iqomah setelah masuk waktu sholat. Kita klik. Di sini kalau default dari kita ya. Jadi misal subuhnya itu jam 4 gitu. Maka akan hitung mundur 5 menit. Ini kita isi 5 semua. Nah, nanti setelah jam 4:05 itu akan bunyi bip saja ya. Tidak ke speaker, tidak. Ini karena di dalam sini ada buzzer. Jadi hanya bunyi bip saja. Jam 4 dia bunyi masuk waktu sholat, kemudian jam 4:05 itu bunyi bip.
settingan iqomah, hitung mundur iqomah selesai, kemudian kita set iqomah. Kalau tidak kepengen ada hitung mundur iqomah ya tinggal ini di set 0 saja, nggak apa-apa. Tapi kalau dari default dari kita nanti di set 5 seperti ini. Oke, itu untuk setting iqomahnya. Kita kembali ke menu utama. Di sini ada setting standby. Nah, kita klik setting standby ini. Kalau di jam digital yang dinding itu setelah hitung mundur iqomah, jadi jamnya otomatis akan standby atau lampunya mati ya, selama beberapa menit sesuai dengan settingan kita. Tapi kalau untuk mesin tartil ini karena menggunakan LED ya, LED cuma satu LED, jadi kita tidak akan matikan ya. Jadi jam ini akan tetap hidup. Fungsi standby di sini untuk refresh data saja. Untuk defaultnya kita isi 5, bawaan dari default ya. Tapi kalau kalian tidak ingin mengaktifkan ya tinggal diisi 0 saja. Seperti itu untuk set standby-nya. Kemudian kita lanjut lagi untuk ke menu berikutnya. Di sini ada menu set kalibrasi ya. Nah, set kalibrasi ini digunakan untuk menambah dan mengurangi jadwal sholat yang ada di mesin ini. Jadi kalau kalian ingin menambah dan mengurangi, pakai fitur setting kalibrasi seperti itu. Nah, untuk defaultnya kalian kan pas pertama sebelum beli itu biasanya kita tanyakan mau disetting untuk daerah, desa, dan kecamatan mana. Nanti saat kami kirim itu filenya sudah sesuai dengan desa dan kecamatan kalian ya. Kalaupun ada perbedaan 1-3 menit, misal dengan selebaran yang kalian punya, itu antara 1-3 menit itu masih hal yang wajar. Jadi soalnya kadang seperti ini, kita buatkan sesuai desa dan kecamatan, ya kan? Sedangkan di selebaran itu ambil dari kota. Jadi jarak antara tempat kalian, desa kalian dengan kota itu agak jauh. Itu mungkin ada perbedaan juga. Jadi kalaupun ada perbedaan 1-3 menit itu enggak masalah sebenarnya. Oke. Jika kepengen, misal kita hari subuh ya, subuh itu jadwalnya itu jam 4 misal, atau kita lihat di sini subuh itu jam 4:38 ya. Kalau kita kepengen jam 4:39, kita tinggal isi ini satu ya, ditambahkan saja 1. Nanti otomatis jadwal subuhnya akan berubah menjadi 4:39. Imsaknya juga berubah menjadi 4:29. Kita set kalibrasi. Nah, ini tunggu 1 menit, nanti otomatis jadwal subuhnya itu akan update menjadi 4:39. Kita coba tunggu ya. Nah, ini sudah berganti ya. Jadi jadwal subuhnya sudah 4:39. Bagaimana sih kalau misalkan kepengen 4:37 gitu? Kita tinggal dikasih min saja di sini. Karena di sini di HP saya itu pakai Samsung ini ya, keyboard ya. Jadi kadang tidak ada minusnya, tapi kalau misalkan HP-HP yang lain kalau pakai aplikasi keyboard instalan atau bawaan Xiaomi dan lain sebagainya itu biasanya ada minus ya. Ini karena saya pakai Samsung keyboard jadi tidak ada. Coba saya ketikkan di misal di sini ya, -1 gitu ya, -1 seperti ini. Kita kopikan, salin, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita paste di sini. Nah, ini -1 ya. Nanti otomatis ketika set kalibrasi, ini jadwal subuhnya ini akan menjadi 4:37 ya.
Ini kita tunggu selama 1 menit untuk update datanya. Nah, ini jadwalnya sudah berubah ya, 437. Seperti itu cara mengkalibrasi atau menambah atau mengurangi jadwal sholatnya. Karena jadwal sudah sesuai, kita nolkan saja, kita set kalibrasi. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Di sini ada menu setting tartil, ya. Setting tartil kita coba masuk. Nah, di menu setting tartil ini kelihatan semua ya, lengkap yang sudah pernah disetting. Membaca sholawat tarhim selama 11 menit. Jadi file ini waktu tartilnya kita set 11 menit. Kemudian filenya itu 63. Dilihat ya untuk tanda add dan pager. Jadi add dan pager itu settingan waktu tartil. Settingan waktu tartil ya. Dan tarhim. Jadi kalau kita misalkan untuk duhurnya ya, kita mau Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah itu nomor 57. Kemudian pengen Al-Baqarah saja, maka sebelum waktu zuhur kita harus set 10 menit ya. Jadi nanti sebelum waktu zuhur itu akan membaca file nomor 57 yaitu Al-Baqarah, tapi hanya tartil saja, tidak ada tarhimnya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kepengen tartil dan tarhim? Kita set waktunya saja ini 21. Nah, jadi otomatis pas waktu duhurnya itu, sebelum masuk waktu duhur, dia akan membaca Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan tarhim. Kalau durasinya itu 21 menit. Seperti itu. Lanjut ke asar ya. Untuk asar itu biasanya kita setting itu Al-Waqiah ya. File nomor 61, hanya surat Al-Waqiah saja, tidak ada tarhimnya. Kita durasi 10 menit. Kemudian untuk maghrib itu Ar-Rahman ya, biasanya kita file nomor 60, Ar-Rahman durasi 10 menit, tidak ada tarhimnya. Kemudian misal kita Isya pengen surat Yasin ya, nomor 59, durasinya itu kepengen ada surat Yasin plus tarhim, maka kita set 21 menit. Seperti itu ya. Jadi nanti 21 menit sebelum Isya dia akan berbunyi surat Yasin dilanjutkan dengan tarhim. Nah, khusus untuk hari Jumat, di sini ada pilihan ya. File nomor 71 sampai 80 ataupun file nomor 62 ya. Kadang ada yang pengen custom. Ini file-file yang ada di bawahan ya. Ini sering di custom, sering dipakai oleh pengorder yang lain. Jadi kadang hari Jumatnya itu saya kepengen Al-Kahfi ya. Durasinya itu 34 menit. Ya, jadi kita bisa pilih file nomor 62. Durasinya 34 menit. Seperti ini. Ataupun kita juga bisa misal kepengen yang full juz amma file nomor 73. Kemudian durasinya kita kepengen yang pager itu ya, kita kepengen durasi 30 menit. Nah, otomatis setiap hari Jumat itu akan play ya, sebelum masuk waktu Jumatan itu play 30 menit file nomor 73 yaitu full juz amma, seperti itu setiap hari Jumat gitu.
Untuk hari-hari biasa itu pakai yang zuhur. Tapi khusus untuk hari Jumat ini settingnya sendiri. Setelah kita set semuanya, kita set tartil. Oke. Nah, itu adalah untuk settingan tartilnya ya. Kembali ke menu utama. Nah, di sebelah kanannya itu ada alarm tartil. Nah, di fitur alarm tartil ini adalah fitur yang biasa digunakan untuk pas waktu Ramadan. Jadi misal kepengen jam 3 pagi kita akan membangunkan sahur ya, kita bisa murotal dulu atau apa gitu ya, atau mau pakai file milik sendiri, jadi kita bisa rekam file milik kita ya, misal sahur gitu, kita punya file MP3 ya, nanti tinggal dikopikan ke mesinnya saja, mau hidup jam berapa, kemudian matinya jam berapa ya, nomor filenya berapa, seperti itu. Jadi kita punya file MP3, tinggal kita rename file MP3 nomor berapa, nanti tinggal dikopikan ke MMC yang ada di mesin ini. Untuk hari-hari biasa, kalau tidak ingin menggunakan fitur ini, tinggal disamakan saja jam 3 lebih 3, kemudian off-nya itu jam 3 lebih 3, surahnya 0 ya. Ini untuk menonaktifkan. Tapi suatu saat suatu Ramadan kita ingin sahur jam 3 gitu kan, ini tinggal diisi 3, jam 3 lebih 0 ya on-nya, kemudian off-nya itu jam 3 lebih 10 menit misal ya. Nah, file yang sudah kita bikin itu file nomor 50 misal ya, seperti ini kita set, klik, maka otomatis setiap hari itu jam 3 sampai jam 3 lebih 10 dia akan berbunyi file nomor 50 itu setiap hari. Nah, untuk mengoff-kan tinggal disamakan saja seperti ini. Ini untuk mengoff-kan di hari-hari biasa. Ini untuk menu setting alarm tartil ya. Kita coba kembali ke menu utama. Nah, di atas menu alarm tartil, di sini ada mode azan. Jadi mode azan ini adalah azan otomatis ataupun hanya beep buzzer. Jadi kalau misalkan kepengen masjidnya azan secara otomatis, ataupun kadang ini kan mesin paling sering ini dipasang pada kantor-kantor atau pabrik, tempat seperti PAMA ya. Jadi ini digunakan untuk announcer otomatis, setiap masuk waktu sholat dia akan azan otomatis. Ini bisa menggunakan fitur ini. Jadi kalau pengen nih announcernya untuk azan otomatis, nanti jadi setiap masuk waktu sholat, misalnya subuh itu jam 4 ya, otomatis jam 4 itu akan azan, masuk waktu sholat itu akan azan, dan ampli akan berbunyi secara otomatis. Tapi kalau kita pilih yang buzzer, maka hanya beep buzzer saja, ampli tidak akan berbunyi ya. Nah, ini pilihan satu untuk buzzer, maka setiap masuk waktu sholat hanya buzzer saja yang bunyi beep 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 seperti itu. Tapi kalau kita isi 2-6 dia akan azan secara otomatis. Kalau kita pilih 2 setting, maka jam 4 ya subuh dia akan berbunyi azan, kemudian zuhur berbunyi azan juga, asar azan juga, maghrib dan isya juga azan. Antara 2-6 itu hanya berbeda filenya saja, beda muazin ya. Ada yang suara anak kecil, ada yang suara azan Indosiar,
TPI, Metro TV dan lain sebagainya, yang 2 sampai 6. Untuk defaultnya kita setting 1, hanya big buzzer, karena kadang ini dipakai untuk masjidnya adanya secara manual, kita setting angka 1. Tapi kalau untuk pabrik atau seperti Pama, untuk batu bara seperti itu, untuk announcer, para pekerja yang ada di lapangan, bisa pakai 2 sampai 6 untuk azan otomatis. Seperti itu. Ini untuk mode azannya. Kemudian di sini ada standby malam. Nah, untuk fitur standby malam ini di mesin tartil ini hanya untuk refresh data ya. Untuk LCD-nya ini akan tetap nyala karena LCD ini hanya menggunakan 1 LED. Kalau di jadwal yang jam sholat yang dinding itu kan misal jam 22.00 dia akan standby, LED-nya mati semua, kemudian jam 3 dia akan hidup. Tapi kalau di mesin tartil ini LED-nya tetap nyala, hanya refresh data saja. Untuk defaultnya jam on-nya kita set jam 3, kemudian off-nya itu jam 22. Seperti itu. Kita kembali ke menu utama. Ya, di sini ada menu putar surah. Nah, putar surah ini kalau kita ada keperluannya, play secara manual. Kita tinggal isikan saja mau file nomor berapa yang mau kita hidupkan. Misal file nomor 5 ya. Kita kemudian play. Nah, seperti itu. Maka otomatis akan play nomor 5. Ini untuk settingan volume ada 1 sampai 30, untuk defaultnya itu kita set 22. Ya, ini untuk menu putar surah atau play manual ya. Kembali ke menu utama. Nah, di mesin ini ada yang set announcer. Jadi set announcer ini digunakan kadang untuk kalau di masjid ya. Kalau di masjid itu kadang untuk pengumumannya. Misal setiap hari Minggu itu ada pengajian. Setiap hari Minggu pagi jam 7 itu ada pengajian misal gitu. Bisa menggunakan set announcer ini. Ya. Kemudian jam 3 sore, setiap jam 3 sore ada TPQ gitu. Bisa menggunakan fitur set announcer ini. Jadi set announcer ini seperti bel otomatis. Jadi jumlahnya itu sekitar, kita coba lihat. Jadi setiap hari itu ada jadwal 10 jadwal yang bisa kita set setiap harinya. Ini bisa diatur per harinya ya. Mau hari Senin saja, hari Selasa saja, Rabu saja, Kamis saja, atau Jumat saja, atau Sabtu saja. Itu bisa kita set per harinya. Jadi per harinya 10 jadwal, totalnya berarti 70 jadwal yang bisa kita set. Misalnya setiap hari Minggu itu kita aktifkan jam 7 pagi ya. Kita ada file untuk pengumuman akan ada pengajian nanti jam 7:15. Silahkan warga datang ke masjid atau ke aula tepat waktu, seperti itu, dengan rekaman kita gitu ya. Kita rekam dulu di HP, kemudian bikin MP3 ya, dibuat MP3 dan kita rename, kita kopikan ke MMC yang ada di mesin tartil ini, kemudian kita set di menu-menu ini ya. Misal kita tadi sudah bikin nomor file nomor 10 gitu ya, tinggal seperti ini kita set. Maka otomatis setiap hari Minggu ya jam 7:00 dia akan memanggil file
nomor 10 ya, misal untuk pengajian. Nah, kalau untuk misal suatu saat hari Minggu itu tidak ada pengajian, kita tinggal di nonaktifkan saja menggunakan mode nonaktif, maka otomatis hari Minggu tidak ada announcer yang hidup ya, kita set. Nah, ini hari Minggu kemudian nonaktif, walaupun set jadwalnya sudah kita set ya angkanya, ini hari Minggu tidak akan aktif karena modenya itu mode non-aktif. Nah, kalau untuk pabrik ataupun pekerja lapangan, kemudian instansi atau rumah sakit, kadang kan rumah sakit menggunakan announcer ini ya. Jadi ada yang azan otomatis ya, kadang ada permintaan seperti ini, misal rumah sakit ya, setiap kepengen masuk waktu sholat dia akan ada tarhim atau azan otomatis. Kemudian saya ingin gunakan jam 7 pagi itu untuk masuk kerja. Nah, tinggal jam 7 lebih 10 kita pilih filenya yang masuk kerja gitu. Kemudian jam 8 lebih 15 waktunya istirahat gitu, misal filenya itu nomor 11 gitu ya. Nanti kita tinggal edit saja file milik kita ya, kemudian ini kita aktifkan, maka setiap jam kita aktifkan ya. Hari Minggu jam 7 lebih 0 akan berbunyi file 10, kemudian jam 8 lebih 15 itu akan file nomor 11. Jadi seperti bel otomatis ya. Nah, kadang kan kita ada tambahannya, misal jagalah protokol kesehatan. Nah, bisa menggunakan fitur ini setiap 2 jam sekali atau 3 jam sekali ya. Nah, di rumah sakit jam besuk ya, kemudian jam besuk sudah selesai, itu bisa menggunakan announcer ini ya, tinggal diisi jadwalnya saja, file nomor berapa, rekamannya nomor berapa gitu. Ya, untuk settingannya seperti itu. Nah, kembali ke bawah, ini ada menu reset dan copy. Jadi kalau kepengen hari misal di pabrik ya, kita sudah set ini, kemudian kita mau copy, jadi hari Minggu dan hari Senin itu sama ya, tinggal copy ke hari Senin, kemudian kita klik copy announcer. Nah, kita coba lihat untuk hari Seninnya. Nah, sama ini jadwalnya. Kita coba hari Selasa, karena Selasa masih kosong ya, masih kosong. Nah, hari Senin dan hari Minggu itu sama karena sudah kita copy tadi. Oke. Kemudian kita ingin hapus semuanya, hapus semua datanya. Kepengen hari Minggu kita hapus, hari Senin kita hapus. Ya, kita tinggal pencet reset. Otomatis hari Senin itu akan nonaktif dan datanya hilang semua. Kemudian hari Minggu, data yang sudah kita isi kita reset. Nah, datanya akan 0 semua. Itu untuk fitur announcernya ya. Jadi kalian bisa gunakan untuk segala apapun, seperti bel otomatis, terjadwal, bisa untuk jam masuk, jam pulang, jam istirahat, kemudian untuk peringatan jam besuk ya di rumah sakit ya, jam besuk sudah selesai, kemudian jagalah protokol kesehatan 2 jam sekali atau 3 jam sekali atau 4 jam sekali ya, yang penting terjadwal itu setiap harinya. Itu bisa menggunakan setting announcer ini. Nah, bagaimana sih kalau kalian kepengen ya
tidak ada jadwal sholatnya. Kalian bisa beli yang bel otomatis saja. Tapi kalau misalkan kepengen yang ada jadwal sholatnya, bisa tartil sebelum masuk waktu sholat, kemudian bisa azan otomatis, kemudian bisa announcer juga. Ini paket lengkap, bisa menggunakan mesin tartil ini yang plus wifi ya, karena yang plus wifi ini fiturnya lengkap semua. Kalau yang remote itu fiturnya standar, tidak ada announcernya, kecuali yang tipe besar ya, yang Core announcer yang Q103 itu untuk fitur remote-nya ada. Fitur remote-nya ada, announcer-nya. Dan ada pilihan juga yang wifi. Yang wifi jelas bisa tampil seperti ini. Jadi datanya tampil semua di sini. Oke, itu adalah menu-menu mesin auto tartil yang menggunakan aplikasi wifi ya. Bukan aplikasi, ini menggunakan web browser ya. Koneksi wifi, settingnya mudah, datanya terlihat semua. Bagi kalian yang ingin order untuk mesin ini, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan info update dari kita, gak ketinggalan produk-produk update dari kita. Jika ada masukan, kritik dan saran, ataupun permintaan lain, kalian bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi ataupun komen di bawah ini ya. Kita juga jual mesinnya, jual lengkap, ada di Tokopedia, Lazada, kemudian Bukalapak dan Shopee. Kalian bisa beli di situ. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.